Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita di sesi diskusi dan kali ini diskusi akan dipandu oleh pendamping dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Kami undang Bapak Andi Kurniawan SAP MAP dan kami undang pula dengan segala hormat penjabat Bupati Pasuruan Bapak Dr. Andrianto SAMKes didampingi Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan beserta Kepala Baplit Bangda Kabupaten Pasuruan untuk bisa berkenan menuju ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak PJ Bupati Pasuruan, Pak Sekda, Kepala Bapeda dan Bapak Ibu sekarang hadir, Bapak Ibu Forkompimda dan segenap jajaran dari perwakilan Bapeda Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, seluruh stakeholder dari swasta, organisasi masyarakat dan juga perangkat daerah. Tidak berpanjang lebar, kita memasuki inti dari forum konsultasi publik. Beberapa hal yang saya catat di pointer-pointer yang sudah disampaikan Pak PJ, ini menarik sekali Pak PJ, ya, menarik sekali. Bahwa forum konsultasi publik yang pernah saya jalani sepanjang saya mendampingi daerah Pak PJ, ini yang paling substantif kayaknya ini ya. Tepuk tangan dulu untuk Kabupaten Pasuruan. Biasanya itu kalau durasi waktunya sampai jam 12 itu 80%-nya sambutan, 10-20%-nya baru diskusi, tapi kita langsung diskusi. Dan kayaknya cocok sama alternatif visi yang tadi disampaikan, maju, mandiri, unggul, berkeadilan. Yang disampaikan Pak PJ tadi daging semua, jadi mandirilah Pasuruan ini, meringankan tugasnya pendamping dan narasumber karena sudah disampaikan oleh PJ Bupati. Yang kedua tadi infonya band-band ini juga ASN dari Pasuruan ini Pak PJ. Ini mandiri ini ya. Band ini juga dari ASN Pasuruan, ini mandiri Bapak Ibu sekalian. Kalau seperti ini kayaknya nanti band lokal nggak laku acara-acara Pemda ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diskusi mengambil masukan-masukan apapun itu berkaitan dengan dua hal. Pertama, usulan-usulan yang menjadi bagian dari permasalahan dan isu strategis, serta usulan-usulan yang menjadi bagian dari cita-cita dan harapan. Beberapa pointer yang tadi saya catat adalah bahwa RPJP itu harus berkelanjutan. Salah satu yang membedakan antara RPJP dengan dokumen perencanaan lainnya adalah RPJP itu bersifat timing waktunya panjang sekali, berarti level of uncertainty-nya tinggi sekali Pak PJ. Oleh sebab itu isu-isunya pasti bermuara pada isu-isu yang sifatnya fundamental. Sandang, pangan, papan, tadi demografi sudah disebutkan bahwa waktu kita hanya terbatas 2 kali RPJMD, artinya 5 tahun 2 kali, kira-kira sampai tahun 2035 kita menikmati bonus demografi. Berikutnya Kabupaten Pasuruan akan sedikit banyak didominasi oleh penduduk berusia lanjut, maka isunya adalah tadi pemerataan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya menurut saya penting. Dan pointer-pointer yang tadi sudah disampaikan oleh Pak PJ Bupati, silahkan Bapak Ibu berikan masukan dan berikan tanggapan. Saya hantarkan diskusi ini dalam 2 termin. Termin pertama, saya buka dulu untuk 3 sampai 4 masukan. Dan kami memprioritaskan masukan-masukan yang berasal dari masyarakat. Masukan-masukan yang berasal dari perangkat daerah
nanti kita ketemu setiap hari Pak, jadi bisa saja nanti disampaikan di waktu-waktu yang efektif. Tetapi masukan-masukan dari masyarakat, pelaku usaha dan lain sebagainya silakan disampaikan. Baru nanti kemudian di termin kedua kami buka lagi. Yang termin pertama silakan dari sisi kanan satu, dari sisi tengah satu, dari sisi kiri, kayaknya yang kiri berseragam semua sini Pak ya. Jadi ya sudah, ada juga nih kiri satu, nah biar adil, yang dari sisi kanan, satu urutan dulu ya Pak, tadi yang pertama angkat tangan Bapak yang berbaju merah, satu, yang dari tengah, ini yang lebih tengah ini dulu Pak, nanti berikutnya di kedua, tengah, Bapak yang depan kamera, dan yang ketiga yang dari sisi kiri satu. Baik, dipersilahkan kesempatan pertama, sebutkan nama dan instansi serta usulan dan masukan. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan di sini ada Bapak PJ Bupati Pasuruan, Bapak Antiranto, Bapak Sekda, serta Bapak Kepala Bapeda, dan saudara-saudara UPD semua yang hadir, Forpinda, baik Toka, NGO, pengusaha, dan lain-lain. Pak, saya sepakat tadi apa yang dikatakan Pak Bupati. Mohon izin disebutkan nama. Oh ya, nama saya Ai Suhaya. Kebetulan saya jabatan Bupati LSM Liria, juga Ketua GMF KPPI Pasuruan, juga Wagub Lira Jatim, juga Ketua PAMI Kabupaten Pasuruan. Ya, terus terang saya sepakat dengan Pak PJ dari forum konsultasi publik ya, awal rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pasuruan 2005-2045 ini ya. Dulu-dulu tidak ada semacam diskusi semacam ini. Jadi ada forum konsultasi publik, setelah itu sudah tidak ada diskusi publik. Ini yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Biar unek-unek apapun yang terjadi di Kabupaten Pasuruan kita sampaikan Pak Bupati. Saya terima kasih beri kesempatan. Yang pertama terkait masalah saya sepakat, artinya masyarakat Kabupaten Pasuruan ini butuh sandang pangan papan gampang. Ya, ini bahasa dendeknya seperti itu. Sandang pangan papan gampang. Ya, artinya semacam itu. Lah, bilang terkait kemiskinan, tadi 2022 dikatakan indeksnya ini mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 5.000. Ya, dari 184.000 menjadi 253.000, 5.000 kemiskinan. Lah, penyebabnya apa? Salah satu yang dikatakan Pak PJ Bupati tadi, ya, di nelayan, karena saya biasanya sobon nelayan, baik di Lekok, termasuk itu di Ngoling, di Bangil atau di Kalilejo, Kesik, ya, itu banyak terlilit utang. Jadi dia bekerja itu sudah dikasih perahu Pak. Perahu itu dihutang itu 70 juta, 50 juta. Lah hasil tangkapan yang 2 hari, 1 hari, 3 hari, ya dapat berapa kuintal atau ton, itu disotorkan kepada yang punya hutang. Dengan harganya, umpamanya pasaran 30.000 per kilo, itu menjadi 20.000. Pasaran 20.000 menjadi 10.000. Lah ini kemana? Saudara kita dari dinas koperasi ini, seharusnya koperasi harus turun Pak Bupati, untuk membuat koperasi yang ada itu untuk mengetas rentenir yang ada di nelayan. Ini solusi, masukan kejadian dan solusi. Yang kedua, saya membahas terkait masalah usulan. Terkait program-program yang diusulkan, ada 3 program usulan. Baik itu Muslimbangkel atau Muslimbangdes, terus kemudian kecamatan, kabupaten. Nah, yang kedua usulan dari forum OPD, kan gitu lah. Yang ketiga pokir, ya yang rawan ini yang pokir.
Saya minta Pak Bupati beserta OPD ini harus tegas. Kalau sudah diusulkan di Musrem Bangkel, ini sekolah prioritaskan. Jadi menginjak nanti ke forum OPD, menginjak kepada Popir, pembahasan di paripurna, itu kalahnya Musrem Bangkel itu, Musrem Bangdes itu kalah. Jadi kemarin Pak Bupati waktu di Jogja ngomong, ada Kades ngomong sama Pak Camat, ditutur kalau tidak salah, itu 10 tahun ya, belum dia apa-apakan, itu banyak, mungkin ada yang 15 tahun ada. Nah, contoh di Lumbang, ya, di Wonorejo, di Ngrati, itu masih banyak Pak, kemiskinan itu, termasuk kemiskinan, saya kembali, kemiskinan saya pernah ini kejadian, saya main rebalas Pak, rebalas. Nah, saya lihat itu, tak pikir itu kandang sapi Pak, ternyata tempatnya tinggal itu Pak, itu tidak tidih, karena apa? Dari pemimpin-pemimpin, dari Kades, dari Camat, atas laporan kepada Bapak Bupati asal Senang dok Pak, real nyata tidak dilakukan pendataan secara real dan nyata, kenyataan banyak warga kita yang miskin. Terus yang kedua, saya baik, terakhir ya Pak ya. Ya. Tadi gini, ini terkait masalah RT RW Pak. Ini perlu diskala prioritaskan. Sekarang RT RW ini pembahasan sudah di Kementerian, Desember kata Pak Bupati selesai. Artinya kalau RT RW ini sudah didok, otomatis ya pemerintah swasta menarik investasi atau investor untuk menarik investor untuk datang Kabupaten Pasuruan. Lah disitulah nanti investor menanamkan saham di situ. Lah disitulah ada kemiskinan, pengangguran juga ditangkap untuk diselesaikan Pak. Kan gitu Pak. Terus terakhir Mas, terakhir masukan. Ya, tadi terkait masalah OSS ya. OSS ini saya juga pelaku perizinan. Ya, saya tidak menyalahkan OPD yang bergerak di sini. Ya, tidak menyalahkan, ini aturan pusat, cuma menjadi berat. Yang kemarin yang namanya IMB, izin mendirikan bangunan, menjadi PBG Pak. Ini kosnya tinggi, ya jasa konsultannya tinggi, puluhan juta Pak. Terus pertanyaannya, ya masyarakat kita yang mempunyai IMB atau PBG, dulu itu bayarnya murah, enggak ada yang mengurus, apalagi sekarang puluhan juta. Nah ini tolong dari pemerintah, dari Pak Bupati untuk diusulkan ke pusat. Ya terakhir usulan saya minta kepada Pak Bupati dan OPD sekali lagi OPD jangan ada yang alergi terhadap masyarakat, toga, NGO, wartawan. Ya ada OPD yang alergi terhadap NGO, terhadap wartawan, terhadap toga Thomas untuk memasukkan kritik membangun, tapi tidak digubris Pak Bupati. Tolong kalau ada OPD semacam ini atau camat atau bawahnya untuk melakukan penyegaran, evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Ayu, ini Bupati Lira. Tapi tadi kepalanya banyak sekali ya, Lira plus apa luar biasa. Terima kasih Pak Ayu. Yang kedua silakan. Yang dari Oke, halo. Saya dulu ya. Halo. Sebelah kiri, kanan. Yang tengah dulu Pak. Yang tengah dulu. Yang tengah dulu. Nanti berikutnya baru di yang kedua. Sip. Tadi yang saya tunjuk yang tengah dulu. Yang tengah dulu. Mic-nya atau bisa ke stand mic yang ada di tengah, Bapak. Terima kasih. Silakan sebutkan nama dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah izinkanlah nama saya Mariati. Saat ini saya perwakilan dari PHRI. Ada tetuan pesan, tapi sebelum pesan yang kita sampaikan, saya sangat senang Pak PJ selalu dengan tagline-nya more respect.
Jangan cuma ropat, tapi harus action, eksekusi. Ini yang bikin bangga saya. Dan saya pengen juga Pasuruan segera eksekusi dalam 1 tahun biar perwujudan. Pertimbangan udah dicanangkan, segera eksekusi. Waktu berjalan terus. Itu Pak PJ, saya terima kasih dengan statement jenengan itu. Dan saya melihat juga mengarah kepada konsultasi 2 arah ini, saya terima kasih Pak PJ. Tidak doktrin langsung top down, dari ini bottom up diberi ruang untuk kita menyampaikan. Izinkan kalau kita nanti menyampaikan waktu ini akan menjadikan sangat momen berharga untuk kita. Sesuai dengan tadi visi dan disampaikan. Saya catat yang misi kelima, bahwa birokrasi tugasnya meregulasi melayani. Jadi kita ini sudah saatnya untuk bersuara, berpendapat. Tolong suara kita, pendapat kita, pikiran-pikiran kita tolong diwadahi juga. Saat ini perlu kita 2045 sesuai dengan tagline-nya Pasuruan Cemerlang. Ini yang kita terus bangga, saya juga bangga sebagai warga Pasuruan. Untuk itu sesuai dengan kita punya daya saing, kita sudah dulu kalau boleh saya mereview, Renstra Pak Bupati kita ini sebetulnya belum terakomodir. Ada 4 pilar yang saya perhatikan. Bagaimana Pasuruan Maslahat punya daya saing, ekonomi kerakyatan, adil dan makmur. Itu yang belum kita rasakan implementasi pada kita. Dengan paparan Pak Bupati tadi, bagaimana kita kaya Pak dan SK itu betul Pak. Cuma kita tidak bubukkan Pak. Apa yang bubukkan? Kita program-program Pak. Jadi kita ada program banyak anggaran itu, pelatihan-pelatihan. Bagaimana kita rasakan? Sudah bagus pemerintah punya, tapi RTL-nya Pak. Ini yang perlu kita tindak lanjuti bersama, duduk ada 3 pilar. Pemerintah yang punya kebijakan, stakeholder NPP yang punya kewenangan keamanan, dan stakeholder para pengusaha. Ini perlu kita duduk satu meja, bagaimana potensi Pasuruan gunung sampai laut menjadikan unggulan yang jadikan kita perlu rasakan bersama. Bagaimana UMKM-nya, bagaimana petaninya. Dari kita punya luas sekali semua. Untuk itu izinkanlah saya menyampaikan ada 3 pilar yang pesan oleh teman-teman di PRI Pak. Pertama, PRI merasakan bahwa kita sudah kontribusi APBD-nya besar Pak, melalui pajak. Bagaimana pengelolaan pajak ini ada pengembalian kepada PHRI, yaitu tentang bikin event-event Pak. Saya melihat untuk event-event, untuk menyedot di dalam satu permasalahan menarik magnet para pengunjung datang ke sini, ini masih minim Pak, kalah dengan Malang dan Batu Pak. Tolong Dinas Pariwisata dianggarkan besar Pak, supaya event-event ini diakomodir Pak. PHRI pengennya ada dana khusus pengembalian anggaran itu untuk event-event yang kita punya program Pak. Ini yang punya banyak program, tapi anggarannya tidak ada Pak. Padahal itu kalau APBD digelontorkan Pak, PDRB akan naik Pak. Apa PDRB? Yaitu regulasi perputaran ekonomi, para pengunjung datang banyak, APBD naik lagi Pak. Saya juga bangga kemarin dalam pembahasan APBD tidak ada suatu permasalahan. Pak PJ dengan Pak Mas Dion langsung deal kita 4 triliun dan kita bicarakan 5 triliun untuk ke depan untuk APBD kita untuk yang tahun 2045. Ini saya yakin Pak, kalau ini dibenahi semua, satu Pak, bagaimana selamat datang Pasuruan ini ada pandangan yang menarik Pak. Jangan sampai, mohon maaf kalau kita dari Mojokerto ke sini, masuk OKOK Pak. Berbalik kita ke Mojokerto, luas, lebar, bersih, pandangan indah. Masuk dari timur, bagaimana Nguling masih kumuh Pak. Masuk dari utara, tergandengan parkir Pak. Baru dari utara, dari selatan, itu jarang pulang Pak. Jadi masuk Pasuruan ini bagaimana disuguhkan visual-visual yang menarik itu Pak. Tolong di situ, Konfinfo, dipajang itu semua. Bagaimana siarnya potensi Pasuruan ini di blow up di situ Pak. Di samping jangan mengalami online, bisa ada visual baliho Pak. Selamat datangnya bagaimana itu akan menjadikan nuansa di Pasuruan di situ. Terus juga di tempat wisata Pak, ada blackboard atau kita baliho, ada semua potensi, itu barcode-nya masing-masing wisata Pak. Masing-masing hotel, masing-masing restoran Pak. Jadi kalau di Cengho, ada nanti istilahnya baliho, ada barcode masing-masing, tinggal tempel, di situ akan tahu dari titik ini ke sana berapa menit atau berapa kilo. Ada suatu edukasi di situ.
ada informasi di situ. Terus juga ini Pak, mohon izin juga masukan. Di Pandaan ini Pak, itu sangat memprihatinkan kalau dia anak sekolah Pak. Di lingkaran itu memprihatinkan Pak. Kalau boleh anak sekolah direkolasi, mari itu buat pintu masuk Pandaan, jadikan suatu indah, yaitu tempat apa istilahnya Ibu, selamat datangnya Pandaan Pak. Itu pom bensin Pak, ada pos polisi di situ juga, ada sekolah. Ini riskan Pak, itu bermacet Pak. Bagaimana sekolah dialokasikan, setelah itu jadikan taman Pak. Akan jadi indah untuk selamat datangnya Pandaan. Usul kalau boleh usul Pak, Pandaan Baik, Pak. jadikan Poin kota berikutnya, poin yang pertama Oke, sudah saya catat. karena ini penting, Silakan. sebenarnya banyak cara saya Pak. Dengan itu oke lah kalau memang itu dipatasi, waktunya jadi pengen PHRI, APBD yang masuk pajak ada pengembalian jadikan wisata, juga baliho itu Pak, juga sekalian nanti di titik wisata ada satu informasi yang meningkatkan para tamu untuk PHRI. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari PHRI. Berikutnya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin Bapak PJ Bupati, nama Ahmad Samsoni, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Ada beberapa yang mungkin kami usulkan kepada Bapak tentang bagaimana perkembangan dan kemajuan pertumbuhan ekonomi mikro di Kabupaten Pasuruan. Kita tahu sendiri kalau Rasulullah SAW menyampaikan ya ketika ditanya ayul kasbi ayatbu, bagaimana cara mendapatkan uang yang cepat itu. Jadi Nabi menyampaikan amalur rajuli biyadihi, bekerjalah dengan tanganmu. Maka artinya pertumbuhan ekonomi bisa pesat di tingkat lini rumput yang paling bawah itu kalau tercipta berbagai macam usaha mikro yang ada. Tapi kenyataannya lagi-lagi mereka pasti berbicara tentang modal usaha Pak. Jadi pendampingan modal usaha secara mudah dijamin oleh pemerintah dengan beberapa kelompok-kelompok kerja usaha ini penting berada di Kabupaten Pasuruan. Terutama juga dari usaha mikro itu yang kita prihatinkan itu dari menjamin hasil produksi. Menjamin hasil produksi dari usaha mikro ini kalau kita melihat ya 20 tahun yang lalu seorang petani dengan luas hektar katakan 2.000 meter persegi sawah ditanam dengan padi itu masih bisa mengeluarkan hasil untung bersih itu sampai 2 juta 3 juta 2 juta katakan Pak. Hari ini tidak bisa Pak. Mungkin itu keterbatasan dengan mahalnya pupuk. Yang kedua, murahnya ketika jual gabah, Pak. Lah ini pemerintah ada barangkali bisa mengatasi dan menjembatani terjaminnya hasil produksi dari usaha-usaha maupun hasil dari pertanian dan perkebunan di masyarakat kita. Terutama yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati tadi, ternyata hasil dari pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pasuruan ini sungguh sangat melimpah. Pertanyaannya, kita melihat dari segi ekonomi dan kesejahteraan per kapita yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha perkebunan itu, apakah bisa menyaingi dengan usaha produksi seperti setingkat produksi pabrik atau home industri yang lain? Ternyata tidak, Bapak. Seneng ketika nandur, seneng ketika panen, tapi ketika hasil memprihatinkan, Bapak. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan di dua usaha mikro. Satu, penjaminan modal dengan mudah. Yang kedua, menjamin hasil dari produksi maupun hasil kebun. Yang kedua, Bapak, tentang pemenuhan dari anggaran pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yaitu 20%. Ini nyata-nyata dari 20% ini kalau kita melihat kenyataan dan realita itu pemerintah tidak bisa menjamin kebutuhan keberadaan pendidikan secara seluruhnya. Buktinya masih ada muncul dan harus ada lembaga pendidikan swasta, Pak.
Pertanyaan yang kami ada itu dari 20% ini terserap di lembaga-lembaga swasta yang ini sangat membantu dan menyelamatkan anggaran itu berapa persen Bapak? Ya terutama bangunan kita di lembaga-lembaga swasta, kemudian bantuan-bantuan baik operasional dan lain sebagainya. Yang kedua terpenuhinya sumber daya guru. Yang itu pembinaannya tidak bisa diserahkan 100% ke swasta. Yang guru-guru ini, pangapunten, yang hari ini ya kita sangat merasakan dididik oleh swasta, dibesarkan pengalamannya oleh swasta, ya sekarang banyak ditarik oleh negeri dengan P3K. Ya begitu ya. Ya kami tidak melihat di situ Pak, tetapi bagaimana pemerintah hadir tidak hanya memberikan pendampingan tentang masalah dana operasional dan sebagainya, tetapi lebih langsung dari itu ada pembinaan-pembinaan langsung tentang peningkatan sumber daya guru dan karyawan yang berada di lembaga. Artinya mohon diberikan space yang sangat cukup untuk lembaga swasta bisa maju dengan keberadaan bantuan ataupun keberadaan dari pemerintah dari anggaran 20%. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada 3 usulan dan semuanya bagus-bagus, mantap-mantap Pak PJ. Yang pertama dari LSM, Lira, yang kedua dari PHRI, dan yang ketiga dari organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Saya singkat saja merangkum karena saya lihat Pak PJ juga sudah mencatat tadi. Yang pertama, semuanya mengapresiasi atas forum konsultasi publik ini bahwa pelibatan masyarakat di dalam menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, rekan-rekan semuanya mengapresiasi. Yang kedua, isu mendasar sandang pangan papan termasuk juga kemiskinan tadi yang dari Lira ditekankan, percepatan penyelesaian RT RW untuk mendorong investasi karena pemicu selesainya hilirisasi industri dan juga lain sebagainya itu adalah investasi, serta OSS yang sebenarnya regulasi yang diorientasikan untuk kemudahan tetapi justru dianggap berat ketika PBG itu mahal. Itu yang dari Lira. PHRI juga demikian, poinnya adalah minta ingin ada anggaran pengembalian. Anggaran pengembalian artinya apa? Dalam bentuk event. Kita sudah sumbang pajak banyak Pak, kalau bisa eventnya dibanyakin, kira-kira gitu Pak ya. Yang kedua, pintu-pintu gerbang dipoles dan juga informasi wisata diperbaiki sehingga bisa meningkatkan daya tarik pariwisata. Yang dari Muhammadiyah, tadi isunya cukup fundamental. Pertama terkait dengan pertumbuhan usaha mikro minim permodalan, masalah permodalan, poin 1. Poin 2-nya adalah persoalan hilir dari jaminan hasil usaha. Petani itu asal pupuknya ada, mahal pun dibeli Pak ya, sudah bisa nanam, jualnya murah. Nah ini gimana hasil jaminan di sisi hilirnya? Hulunya ada masalah, hilirnya juga ada masalah. Mohon bisa ditanggapi. Yang ketiga tadi pemenuhan anggaran pendidikan 20%. Kira-kira yang untuk swasta ini berapa persen? Ya, 20% ini kira-kira yang untuk swasta berapa persen, dan sumber daya guru ini seringkali daftarnya dididiknya di swasta tapi setelah ikut P3K jadi negeri begitu Pak ya. Nah ini juga fenomena yang kami juga temukan di lapangan ketika survei dan des dengan beberapa rekan-rekan di level pendidikan. Kira-kira pointernya begitu Pak PJ, dan saya rasa secara umum dirangkum bersama-sama bisa ditanggapi dan sebagian besar juga merupakan masukan, jadi kita catat dan kita tampung. Waktu sepenuhnya saya aturkan Pak. Pak Sekda dulu Pak PJ. Bakti. Ya, mohon izin Pak PJ, Pak Sekda. Jadi yang terkait pertama Bapak, jadi ngapunten Mas Ai. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi terkait yang penduduk miskin Bapak. Ya, penduduk miskin kita mengalami kenaikan secara data Pak. Secara data kita mengalami kenaikan dari 148.600 sekian menjadi 154.000 sekian. Ini salah satu penyebabnya memang selain kita ketahui inflasi,
juga ada batasan terkait dengan jumlah pengeluaran per bulannya. Pada waktu kita masih angka 148.000 jiwa, itu batasan yang disebut dengan miskin itu adalah ketika seseorang berpenghasilan 394.016 sekian rupiah. Nah, adapun yang sekarang ini dinaikkan menjadi batasannya 429.624 rupiah sekian. Sehingga memang terjadi kenaikan, Pak. Terjadi kenaikan dalam jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, terkait dengan walaupun ya ini mungkin ada berita baiknya juga, walaupun kita mengalami peningkatan untuk jumlah penduduk miskin, namun untuk indeks kedalaman dan indeks keparahan dari penduduk miskin itu sendiri kita mengalami penurunan. Artinya apa? Dari 8.000 penduduk miskin ekstrim, ya ini mengalami penurunan. Nah, karena ada beberapa tingkatan kemiskinan, Pak, ya. Sehingga tadi yang miskin ekstrim dia naik menjadi hampir miskin seperti itu. Ya, memang tentunya ada beberapa hal yang nanti akan kita masukkan ke dalam tentunya program kita ke depan terkait juga dalam rangka penanganan inflasi. Yang paling saat ini kita laksanakan adalah terkait dengan koordinasi kita untuk pasar murah. Ini pasti memang untuk penanganan inflasi, Pak. Kedua tentunya juga dalam rangka nanti ke depan kita melakukan revitalisasi atau koreksi terhadap bantuan sosialnya. Ya, karena bagaimanapun juga ini harus segera ada koreksi-koreksi karena data yang kita terima secara by name by address dari pusat, dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Kesra ya, nah, itu sudah ada. Nah, sehingga hal ini yang harus kita lakukan intervensi ke depannya. Ya, dan ini nanti tetap akan kita masukkan ke dalam ranwal RPJPD kita. Kemudian yang terkait dengan RT RW, mohon izin nanti Pak PJ juga bisa menjelaskan. Hanya perlu kami sampaikan bahwa Pak PJ Bupati sudah sangat antusias sekali, sudah sangat berusaha sekali untuk mempercepat perda RT RW kita, Pak. Ya. Saat ini RT RW kita memang masih dalam proses di Kementerian ATR BPN yang nanti butuh permen ATR BPN dan menteri ini kalau membuat peraturan harus mendapatkan izin dari Presiden. Ya. Sehingga ini masih proses. Dan kemarin Pak PJ Bupati sudah langsung menemui direkturnya ya Pak, yang di Kementerian ATR BPN untuk mempercepat proses ini. Nah, kami juga pada dasarnya sama dengan panjenengan semua, kita kepengen cepat Pak dalam rangka supaya RT RW kita betul disampaikan oleh Mas Ayu tadi. Jadi kita ada perda kita sudah jelas. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar di dalam rangka untuk investasi kita. Demikian. Kemudian yang terkait dengan OSS, ya mungkin nanti Pak Sekda juga bisa bantu menjelaskan. Karena memang OSS ini dari pusat hanya betul. Jadi kebetulan kami juga punya pengalaman di perizinan. Ternyata memang dengan adanya OSS ini ada beberapa hal yang harus dicukupi oleh para pemohon. Yang ini sudah kita deteksi dari awal dan kita juga menginginkan adanya perubahan terkait kesukaran ini. Tapi alhamdulillah salah satu PBG kita Kabupaten Pasuruan termasuk yang bisa melaksanakan setelah 1 tahun undangkannya OSS ini Pak, untuk PBG kita. Jadi kita berupaya untuk supaya PBG ini bisa segera dilaksanakan. Tapi memang begitu, dalam aturannya pemohon itu harus mempunyai konsultan. Harus mendapatkan konsultan atau disediakan konsultan dari OPD yang terkait. Nah, tapi tentunya nanti ini akan kita kaji lagi dalam rangka untuk perbaikan ke depan, gitu ya, Pak Sudah ya. Lanjut kalau dari Pak Salim yang PHRI, ya tentunya program kita adalah tentunya nanti tidak lagi yang sifatnya mendadak, insidental, tentunya kita berkeinginan untuk wisata yang memang teragendakan untuk lebih berkelanjutan ya, jadi teragendakan berkelanjutan. Ya nanti monggo sama-sama saling bisa menjadikan masukan nanti juga kita arahkan ke OPD yang terkait. Adapun yang terakhir dari Muhammadiyah, perlu kami sampaikan memang ke Pasuruan karena pendidikan ini masuk ke dalam mandatory spending, Pak. Ini memang kita sudah menyesuaikan ya, sudah sesuai dengan aturan dari pusat terkait 20%. Hanya memang kalau untuk distribusinya atau ke bawahnya ya, itu memang nanti kita lihat nanti untuk ini ya, yang terkait dengan swasta dan sebagainya. Hanya memang kita sudah memenuhi untuk 20% tersebut.
Jadi itu yang bisa kami sampaikan, monggo kami silakan mungkin Pak Sikda. Mohon izin Pak Bupati, mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Bakti, Kepala Bapelitbangda terkait dengan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Ayi, kemudian Pak Haryadi dan Pak Samsoni. Yang pertama mungkin kaitan dengan OSS, kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Bakti. Tapi pada prinsipnya pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati juga kemarin juga ngawal prosesnya. Kebetulan kita kemarin mendapatkan alokasi terkait dengan penyusunan RDTR. Ini yang kiranya juga mendorong bagaimana terintegrasinya sistem proses perizinan di proses perencanaan tata ruang. Ini harapannya nanti mudah-mudahan kalau sudah tersusun di RDTR, beberapa RDTR yang sudah bisa diintegrasikan di sistem OSS kita, mudah-mudahan itu juga menjadi bagian yang bisa mempercepat proses perizinan yang selama ini dikendalikan. Nah, yang kemudian, yang berikutnya, pada beberapa kesempatan kita juga, Pak Bupati juga seringkali menyampaikan bagaimana proses, tadi juga di sambutan juga disampaikan, bagaimana proses pengajuan perizinan itu bisa lebih cepat. Ini artinya kan berkaitan dengan paradigma pelayanan. Ini juga seringkali sudah diingatkan. Dan kemudian dari Pak Haryadi terkait dengan beberapa event, khususnya yang seringkali disambatkan oleh teman-teman PHRI, Pak. Jadi saya kira pada beberapa kesempatan ini juga sudah tersampaikan dan di proses tahapan pencapaian sesuai dengan RPJ dan rencana jangka panjang Kabupaten Pasuruan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Dinas Pariwisata. Bagaimana event-event khususnya dalam rangka mendongkrak kunjungan wisata di Kabupaten Pasuruan untuk bisa terus ditingkatkan. Tentunya ini perlu kolaborasi dan masukan dari teman-teman di PHRI. Nah, yang terakhir dari Pak Samsoni berkaitan dengan proporsi APBD kita, Pak Bupati. Sebetulnya kita sudah cukup sudah sesuai. Jadi kalau kita lihat itu hitungannya dari alokasi 20%, untuk tahun 2024 saja kita sudah 29% dari total APBD kita untuk pendidikan. Tinggal seperti yang disampaikan Pak Bakti tadi, porsi-porsinya kemana-kemananya ini tentunya perlu kita diskusikan lebih lanjut sehingga keberpihakan ke lembaga-lembaga tidak hanya kepada lembaga negeri maupun juga swasta perlu mendapatkan perhatian. Saya kira itu dari kami, Pak. Mungkin nambah sebentar tadi dari Mas Ai mungkin yang belum terjawab terkait dengan usulan-usulan pembangunan gitu. Jadi memang sesuai Permendagri 86 2017 yang namanya pemerintah daerah itu usulan-usulan untuk perencanaan dan penganggaran itu memang ada yang namanya pengusulan teknokratik ya, dan juga ada usulan politis. Betul yang sampaikan tadi, memang dari masyarakat melalui standar Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang nanti diolah di Musrenbang Kabupaten, demikian juga ada yang dari forum OPD, terakhir juga ada yang dari secara politis, yaitu yang kita dengar biasa dengan pokok pikiran. Memang pokok pikiran sendiri diatur di Permendagri sebagai daftar permasalahan ya, permasalahan yang ada di masing-masing daerah yang bisa diusulkan oleh wakil rakyat. Namun tentunya insya Allah Pak Ai kita juga tetap ada proporsinya, nanti yang tetap kita sesuaikan dengan batas kewajaran dan lain sebagainya, sehingga semua usulan ya semua usulan ini nanti bisa kita akomodir bersama ya. Karena memang rata-rata usulan ini hampir beririsan semua. Ya, baik yang dari masyarakat maupun juga yang dikawal dari Bapak Ibu Dewan. Jadi itu Pak, siapa sih tetap kita akan sesuaikan dengan regulasi yang ada. Demikian Mas Ai, terima kasih. Baik, sedikit ya. Baik, matur nuwun Mas Moderator. Bapak sekalian, saya lupa tadi menyapa saudara saya ini lupa, para camat. Tepuk tangan untuk para camat luar biasa. Atur nuwun. Ini Mas Ayi posisi camat ini sejak dulu ya dianggap ambigu, dianggap juga sangat di sisi lain juga dilematis, tapi sebenarnya adalah strategis.
Maka di era kami selama setahun ini kami kepingin ada kecamatan heavy, lebih berat kepada kecamatan gitu. Kenapa? Karena selama ini desa lebih powerful ya. Ya bukan kita tidak menghormati kewenangan dari desa, tidak. Tetapi akan menjadi lebih bijak bahwa sebenarnya kecamatan itu adalah perwakilan pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan. Harmonisasi ini, komunikasi ini penting gitu. Maka saya mohon kepada para camat untuk tahun 2024 lebih ekstra bekerja keras. Matur nuwun Pak Camat. Luar biasa. Baik, ada 2 komentar yang perlu saya sampaikan, tadi sudah lengkap sebenarnya. Bahwa yang pertama adalah tentang sebentar, kok lupa ini. Oh iya, tentang RT/RW ya, Jamitri RT/RW. Teman-teman sekalian, ini jadi juga kita bingung ya, RT/RW. Alhamdulillah rekomendasi dari Kemenhumham sudah turun. Tinggal langkah yang ke-7 ini paling krusial, yaitu adalah sebelum terbentuknya peraturan menteri ATR, itu harus ada persetujuan dari presiden. Jadi bentuknya RT/RW itu nanti adalah persetujuan dalam bentuk peraturan menteri, di mana harus rekomendasi Pak Presiden. Dan runyamnya, tapi mudah-mudahan tidak runyam lah gitu ya, bahwa rekomendasi Kemenhumham itu diberi batas waktu 30 hari sejak tanggal 29 September, sekarang bulan apa? Desember, 29 November, baru muncul 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Waktu ini harus selesai, kalau tidak selesai, maka kita mengusulkan dari awal lagi. Nah, ini ngendon di Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Sekap. Nah, saya sudah kontak-kontak teman-teman di sana, kok dilala belum ada saudara teman yang ada di Sekap itu untuk kami untuk supaya lebih mempercepat tantangannya Pak Presiden. Nah, kalau saya ke sana, jadi dilematis itu. Nanti kalau soalnya begitu seolah-olah bahwa saya mendukung partai tertentu kan tidak enak Pak Presiden. Bisa dipahami ya itu. Kalau ada yang hadir di sini punya saudara, punya paman, Pak Lik, Bu Lik, Bude semuanya di Sekap, saya titip datang saya minta tolong nanti bisa mengawal itu. Baik. Jadi aman insya Allah. Nah rencananya kalau RT/RW sudah turun melalui Perda, kita kan sudah 7 tahun ya, sekitar 7 tahunan. Itu baru terbit, maka saya insya Allah mulai bulan Januari 2024 benar katanya Mas Ayi, kita akan buka investasi. Tapi tentunya investasi yang berdampak. Kalau bisa kita kompromi sedemikian rupa bahwa investasi dari mana, tapi tentunya jelas keperuntukannya kemanfaatan. Kalau lahan kita keperuntukannya memang tambang, maka investor dari tambang lah yang kemudian saya ajak untuk bagaimana membangun Kabupaten Pasuruan. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita tekankan nanti ya. Baik, jadi itu mudah-mudahan bismillah teman-teman sekalian. Kemudian yang ini terkait dengan Bu Fitri dan kawan-kawan. Teman-teman dari perbankan kecuali Bank Jatim ada lagi dari BRI ada? Ada ya? Oh ada juga, baik. Teman-teman sekalian, kemarin di launching indeks daya saing. Indeks daya saing daerah itu Jawa Timur pilar yang ke-6 kalau tidak salah. Itu adalah lemah dibandingkan dengan nasional. Kita di bawah rata-rata Jawa Timur. Termasuk Kabupaten Pasuruan itu di bawahnya Jawa Timur. Yaitu adalah bahwa kelemahan kita adalah pada modal usaha untuk UMKM. Ini tantangan. Dan yang menghitung ini adalah orang-orang ahlinya, expert gitu loh. Maka disarankan itu kredit usaha rakyat itu dianjurkan. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau KUR ini itu dijalankan akan jadi bagus. Kelemahannya sekarang petani, nanam padi, itu diberi kredit itu bukan untuk selama 6 bulan sampai panen, tidak. Tapi cuma hanya 3 bulan atau sebulan itu saja. Sehingga yang terjadi apa? Pada bulan ketiga, 4, 5 dia masih hutang gitu loh. Kalau seandainya kredit usaha rakyat itu langsung kemudian diberi kredit itu sampai 6 bulan ketika dia panen, pada saat itu dikasih, nih kamu tak kasih bulan pertama untuk beli pupuk, nih kamu kasih atau bibit, yang kedua untuk dibelikan untuk saluran irigasi, ketiga untuk ini, sampai bulan ke-6 adalah untuk panen, selesai. Nah ini mekanisme kredit usaha rakyat itu memang kita lemah di situ.
Makanya nanti saya sudah diskusi sama Mas Bakti sama Mas Sekda bahwa nanti kita akan teman-teman dari perbankan ya, ayo kita bareng-bareng untuk memformulasikan bagaimana kita bisa melindungi kredit-kredit usaha rakyat tersebut. Demikian juga nanti nelayan bisa kembali nelayan mencari ikan dan sebagainya. Matur nuwun, mungkin itu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya sesi yang kedua ini tidak minta angkat tangan. Tapi saya akan tunjuk yang tadi sudah tanda tangan. Iya, saya belum, iya Pak, baik. Iya, saya belum selesai menyampaikan aturan mainnya. Jadi saya akan melanjutkan kesempatan yang bertanya bagi yang tadi sudah angkat tangan. Clear Pak ya? Jadi Bapak yang di sebelah kanan satu, Bapak yang di tengah satu, dan 2 pertanyaan lagi, kesempatan untuk perwakilan dari Forkompimda dan juga organisasi kewanitaan. Ya, 2 pertanyaan lagi, jadi ada 3 kesempatan untuk menyampaikan pendapat. 2 bagi yang tadi di awal sudah angkat tangan, dari sisi sebelah kanan saya, dari sisi tengah, dan 2 lagi dari nanti Forkompimda dan juga organisasi kewanitaan. Baik, kesempatan yang pertama saya persilahkan dari sisi sebelah kanan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda dari Apindo. Yang kami hormati Pak PJ Bupati dan para narasumber di depan dan para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa kita tahu Kabupaten Pasuruan adalah juga sentra industri ya, daerah industri. Dan industri itu selain juga produk jadi juga menciptakan produk B3, limbah. Ya. Limbah itu juga salah satu regulasi yang harus ditaati oleh perusahaan. Ya. Dan regulasi itu membuang B3 atau membuang limbah itu tidak hanya sekedar membuang, walaupun itu ada yang bisa menampung dan sebagainya. Tapi harus ada sebuah perizinan yang harus dipenuhi. Jadi legal lah penerima B3 itu. Mungkin dan ini juga perlulah kami sampaikan kepada Bapak Bupati yang dulu. Apakah Kabupaten Pasuruan sudah waktunya untuk membuat TPA B3 untuk menampung B3 yang dari perusahaan. Sehingga B3 itu akan bisa terkendalikan dengan baik di Kabupaten Pasuruan. Dan itu saya yakin mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik ya. Dan itu bisa bertransaksional nanti. Dan pernah swasta pun nggak akan mampu untuk mengurus B3 karena perizinannya lumayan cukup rumit dan sampai ke kementerian ya. Yang kedua, saya kira juga perlu di Kabupaten Pasuruan ini mendirikan sebuah laboratorium lingkungan yang lebih lengkap, yang lebih eksklusif. Karena laboratorium lingkungan, misalnya cek lingkungan, udara, kualitas limbah dan sebagainya. Selama ini kami seringkali para pengusaha itu hire atau melabkan itu dari luar Kabupaten Pasuruan. Kalau itu ada dan alangkah dekatnya dan akan lebih baik ya. Seterusnya mengenai masalah perizinan, sekali lagi perizinan saya sepakat dan tadi hampir semuanya mengatakan perizinan ya. Jadi kalau boleh saya guyon ya, OSS ini inovasi membawa frustasi Pak ya. Jadi terus terang demikian, setahun Pak investasi kadung keluar, kadung utang dari bank, enggak iso bayar karena memang belum bisa operasional kan itu. Seringkali perizinan itu memang tidak hanya karena kabupaten Pak, karena juga provinsi ya. OSS ini kan ada keterkaitan mulai pusat, provinsi, kabupaten. Mungkin perlu dibangun komunikasi yang baik dari perizinan Kabupaten Pasuruan ke provinsi, apapun, dinas apapun itu ya. Sehingga nanti mungkin Kabupaten Pasuruan di dinas provinsi itu akan ada sebuah prioritas ya, sinergi ya, sehingga akan lebih cepat ya. Dan kita tahu OSS ini
mungkin setiap tahun, setiap bulan itu ada update. Dan tolong mungkin dari Dinas Perizinan jangan bosan-bosan untuk mensosialisasi. Dulu dari USS biasa, USS beresiko dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita itu terus terang aja juga kewalahan untuk mengikuti regulasi-regulasi yang terus berubah-ubah dari perizinan. Ya. Mengenai masalah UMK, ngapunten Pak Bupati yang kemarin saya juga lumayan cukup agak ngamuk ya. Jadi mungkin gini Pak ya, kita punya universitas, punya orang-orang penting, orang-orang pinter Pak ya, orang-orang yang bisa menganalisa. Kita capek Pak, tiap tahun itu bertengkar sama serikat ya, tiap tahun pasti ada demo, capek Pak. Kapan kita berpikir untuk kemajuan perusahaan ya? Apakah mungkin disponsori dari Kabupaten Pasuruan? Coba kita duduk bareng orang-orang yang pinter di bidangnya, matematika dan seterusnya ya, untuk membuat sebuah rumusan UMK Pak. UMK yang sekiranya itu bisa dipakai untuk seterusnya secara otomatis. Sehingga enggak tiap tahun itu demo, terus gegeran di Dewan Pengupahan ya. Capek Pak, belum lagi nanti engkau serikat dituruti Pak Bupati, Apindune ngamuk Pak. Apindune dituruti serikatnya yang ngamuk ya. Ya jadi kapan kita berpikir maju kalau terus-terusan kita berpikir ke sana, habis energi kita untuk itu ya. Yang terakhir Pak, ini kebetulan bukan bidang saya sebetulnya. Saya itu warga desa, orang desa Pak, yang sekeliling saya itu sawah. Memang benar kata yang dari mana? Dari Muhammadiyah kalau nggak salah. Miris Pak kalau lihat petani Pak. Petaniku sawah rusak mikir-mikir dewe, pupuknya nggak ada yang mikir-mikir dewe Pak. Bukan hanya utang Pak, lek bahasanya orang petani sana. Dulu kan ada program kalau nggak salah tabungan petani. Guyonannya apa Pak? Sing ditabungno damene ya Pak. Memang nggak ada Pak. Jadi petani itu rugi kalau kita hitung. Kalau Bapak bisa berhitung ya. Petani itu kalau dihitung kalkulator Pak. Dihitung matematika, dihitung secara ekonomis rugi Pak. Oleh karena itu banyak sekarang petani jual lahan. Ya. Oleh karena itu mungkin Dinas Pertanian waktunya untuk turun. Ngedukasi, kasih pelajaran, kasih bimbingan. Supaya petani itu bisa. Sehingga sawah itu enggak habis Pak lahan hijaunya. Saya kira demikian Pak. Baik, Matur terima nuwun. kasih Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 5 poin. Tepuk tangan dulu untuk Pak Huda. Berikutnya dari Bapak yang di tengah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat semuanya, Pemda, Bupati dan semua yang hadir. Sebelumnya Pak Moderator ya, saya berharap forum ini adalah aplikasi dari UU nomor 5 tahun 2014. Disampaikan namanya dulu. ya, nama saya Maulana Solihuddin. Di sini saya menghadiri sebagai Dewan Pendidikan, ternyata di sini ada absen saya LSM Pendidikan, padahal saya Ketua TPQ Darul Rahim Al-Ahsan Galipang. Pernah ketemu Bupati, kita serahkan draft legal drafting soal Perda Perlindungan Anak Pak, dari Ketua Advokat Indonesia. Oke, sekali lagi pertama bahwa saya berharap forum ini adalah sublimasi dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 yang di situ salah satu pasalnya adalah ASN memberi pelayanan, itu esensinya. Nah, ini kita sedang ngomong tentang 2025 sampai 2000 berapa tadi? 45, begitu panjang, dan kita yang omongkan 1 juta sekian rakyat Pasuruan. Oleh karena itu tidak logis kalau kemudian dibatasi oleh 6 orang. Itu hak konstitusi kami sebagai warga negara. Dipahami Mas nggih? Nggih. Dan kalau kemudian alasannya ini sewanya terbatas, ini sangat kecil dibanding dana sosper dan pelatihan yang hari ini dimainkan oleh DPR dan dinas. Miliaran itu bos, ya itu tidak penting. Lebih penting hari ini, saya bangga tadi, loh ada forum konsultasi publik ya, oke, saya ingin hadir. Walaupun hari ini saya ada acara yang tidak penting juga sebenarnya. Oke, pertama, saya sungguh kecewa ketika materi baru saya dapatkan. Seharusnya kita terima minggu yang lalu, kemudian kita akan berdiskusi, beradu argumen di sini secara sehat dan logis. Sebab begini sahabat,
moderator juga yang di depan di sana ya. UU 23 tahun 2014 pada pasal 26 dan 266, salah satu fungsi dokumen RPJMD adalah instrumen evaluasi penyelenggaraan. Jadi kemudian yang harus kita diskusikan hari ini bukan usulan-usulan, tapi mengevaluasi kemarin juga. Ngapain aja pemerintahan kemarin? Kita punya kekayaan, saya sepakat dengan Pak PJ. Kita punya gas, kita punya gunung, kita punya hutan, kita kaya bos. Tetapi apa yang terjadi? Kemiskinan kita kan masih 8,96. Itu pun masih kita perdebatkan sensusnya seperti apa dan di bulan berapa. Jangan-jangan sensusnya ini ketika proyek BL turun, Jasmas turun dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang sedang bekerja. Pasca itu nganggur lagi. Itu masih kita bisa perdebatkan panjang. Oleh karena itu, bagi saya hari ini diawali oleh evaluasi karena itu ada dasar hukumnya. Sebelum kita ngomong panjang tentang RPJM. Apakah pemerintah daerah sudah melayani dengan baik? Apakah sudah mengelola dengan baik? Apakah mereka bersikap sebagai pelayan atau juragan di kantor dinas? Itu penting. Saya jadi teringat dulu ketika diskusi sama seniornya Pak PJ, Pak Toto dan Pak Karwo waktu di Sekda. Dan kebetulan senior sampean yang juga di situ, Profesor Arif dari Unibro. Ada bahasa yang menarik bagi saya dari bahasa Pak Karwo sebagai Sekda waktu itu. Kita ciptakan liter winner, kemenangan kecil. Apa itu Pak? Bagaimana di Puskesmas seperti di Blitar, orang masuk di Sapa Ramah seperti di BCA, langsung datang. Ada yang bisa saya bantu? Kita datang ke kecamatan tidak seperti itu Pak. Masyarakat tidak datang tidak seperti itu. Ini masih ngomong sikap, belum ngomong tentang manajemen kebijakan. Ini yang harus kita telusuri. Jangan-jangan kekayaan kita ini memang salah urus. Saya kasih contoh satu. Kecamatan Grati punya segalanya sebelum yang lain punya. Kita punya MC, Milk Center untuk ketahanan peningkatan gizi. Kita punya sandang, Patal Grati. Kita punya penelitian LPP, sapi potong, lulit sapu. Kita punya penelitian pertanian. Kita punya penelitian kebun mangga di Pelososari. Grati lengkap sebelum kecamatan lain punya. Tetapi hari ini Grati apa yang terjadi? Terbelakang. Ini salah urus ini. Apa yang tidak punya di Grati sebelum yang lain punya? Patal Grati diresmikan sebelum tahun 70. Patal sebesar itu. Milk Center ada, penelitian, bahkan ada yang namanya sapi Grati. Dulu kalau saya belajar di SD itu ada sapi Grati jenis. Dan hari ini saya tidak tahu itu masih ada atau tidak. Kegagalan pemerintah kita. Kemudian yang kedua, soal keadilan. Saya sepakat dengan PJ. Di sini ada yang namanya umat Hindu yang tidak pernah kita toleh. Kenapa? Oke, yang harus kita jaga pertama tentang bahasa. Bahasa Jawa dulu sebelum Sultan Agung itu pakai A, Hana Caraka. Datang Sultan Agung, dia sangat mendewakan bahasa Arab, kemudian konsonannya diganti agar seperti otok loro, jadilah Hono Coroko Bunandana Caraka. Itu bahasa Majapahit asli. Hari ini masih dipertahankan di Tosari dan itu tidak pernah kita rawat. Mereka bukan Hindu tapi dihindukan oleh Orde Baru. Saya buktikan kalau mereka bukan Hindu. Hari raya mereka K1, Sepisan, Karu, Katelu, K4 sampai Kasodo itu tidak ada di Hindu. Yang ada itu di Kapitayan, agama murni, agama kuno bangsa Jawa. Dan itu kita lupakan. Tidak ada di Depak itu yang ngurus itu. Tidak ada di dinas perguruan itu. Bagaimana kita ngomong kebudayaan tentang budaya Jawa, Kapitayan. Padahal kalender yang beredar di Bali itu diciptakan oleh Tengger. Kita tidak pernah menoleh itu. Oke, kita kalau mau ngomong keadilan, kalau ngomong agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita mayoritas Islam dan kita orang yang berpendidikan, toleh itu di sini. Di sana ada apa di Tengger? Saya begitu. Kemudian yang ketiga, sekali lagi saya akan masuk lebih teknis. Mohon maaf. Beberapa kasus hari ini Pak PJ
yang cukup saya membuat gelisah, ada banyak ketahanan pangan di DD Kejayaan hari ini yang proses masih penyelidikan, bukan penyidikan di Polda daerah Wates. Begini, saya berharap camat-camat ini verifikasinya agak ketat, jangan asal kemudian mana yang punya royalitas bukan loyalitas itu didahulukan dan tanpa verifikasi. Kasus Gerati misalkan PJ Narbalas itu karena kontrol yang longgar. Kemudian hari ini dilekok dan beberapa masih. Dan saya ingin diskusi panjang besok-besok berkaitan dengan verifikasi di kecamatan yang masih yang agak dekat, yang sering ngajak ngopi, yang sering agak nyanyi itu dipercepat dan saya bisa pertanggungjawabkan itu. Saya tantang itu. Banyak pengaduan ke saya dari desa-desa dan ini mau dirapikan Mbak Biji. Saya pikir itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Maulana. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maulana. Yang berikutnya, yang ketiga dari Forkopimda bisa ada dari rekan-rekan. Pak Kapolres, terima kasih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Pasuruan, Bapak Moderator, Pak Sekda, Pak Kepala Bapelitbangda, serta seluruh hadirin yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Bupati yang telah mengundang kami untuk ikut serta di dalam forum konsultasi publik ini. Ada 3 hal minimal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf mungkin kalau ada yang belum mengenal, kami izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bayu Pratama, AKBP, kami Kapolres Pasuruan. Tentunya kami hanya ingin menyampaikan terkait dengan tugas pokok kami, Polres Pasuruan, di dalam bagaimana menjamin keamanan di Kabupaten Pasuruan yang tentunya keamanan ini akan sangat berdampak bagi keberlanjutan pembangunan di daerah. Dan tentunya karena ini bicara rencana pembangunan jangka panjang daerah, tidak bicara 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi 20 tahun ke depan akan dijadikan apa Kabupaten Pasuruan ini. Sudah jelas di dalam paparan tadi, walaupun hanya sekilas-sekilas, Bapak Bupati maupun Kepala Bapelitbangda ingin mewujudkan masyarakat Pasuruan yang adil, makmur, dan sejahtera. Tentunya ini harus ditopang dari berbagai hal terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, kemudian juga pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan tentunya ke depan kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari perkembangan digital. Tadi Bapak Bupati juga menyampaikan dimulai dengan kata kunci inovasi-inovasi. Nah, ini program-program yang ke depan harus diarahkan pada pengembangan teknologi. Dari kami sendiri, dari Polres Pasuruan tentunya berharap terkait dengan perkembangan teknologi ini, kami mengusulkan ada beberapa hal yang nantinya mampu menopang pemerintah daerah di dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang pertama adalah kami merasa perlu ada Comment Center terpadu yang saat ini sebenarnya sudah ada di Pemda, ada di Polres, ada, dan mungkin di dinas instansi lain juga ada. Perlu ada keterpaduan di dalam Comment Center ini agar setiap persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan secara lebih komprehensif. Tidak hanya melibatkan 1-2 instansi saja, tetapi seluruh instansi yang memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang sama itu bisa terlibat secara langsung. Kemudian yang berikutnya juga kami berharap pemerintah daerah selalu melibatkan Polri di dalam pelaksanaan program-program strategis. Tentunya apa? Untuk mengawal keberlanjutan dan keberhasilan program itu sendiri. Karena setiap pengambilan kebijakan, keputusan yang diambil oleh kepala daerah tentunya akan berdampak, akan berimplikasi kepada masyarakat. Dan kami selaku pemelihara Kamtibmas yang diberikan amanah oleh undang-undang berkewajiban untuk bisa menciptakan situasi yang Kamtibmas yang kondusif. Oleh karena itu kami juga harus memahami
apa yang menjadi dasar seorang kepala daerah dalam mengambil sebuah kebijakan. Ketika kami memahami apa dasar pengambilan kebijakan atau keputusan tersebut, maka kami juga akan bisa mengawal secara baik. Kemudian yang berikutnya, dua hal lainnya adalah kami ingin memberikan penyampaian kepada Bapak Bupati maupun perangkatnya ke depan. Kita juga harus memperhatikan dan memberikan perhatian khusus kepada penanganan narkotika dan juga kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Angka kejahatan ini cukup tinggi di Kabupaten Pasuruan berdasarkan data yang kami peroleh 3 tahun terakhir ini terus meningkat. Kalau kita tidak cegah, kita tidak atasi kejahatan ini, narkotika dan kekerasan seksual terhadap anak, maka ini akan berdampak kepada regenerasi kita selanjutnya. Kemudian yang berikutnya juga, yang terakhir, kami berharap pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus kepada konflik-konflik sosial. Yang utama adalah konflik agraria, konflik perburuan, konflik pertambangan, dan juga konflik pengelolaan sumber daya alam maupun non-alam. Ini sangat penting Bapak Bupati, agar ke depan pemerintah daerah bisa menyusun sebuah program-program kebijakan-kebijakan yang tentunya pro rakyat, memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat, dan insya Allah 2045 di Indonesia Emas, Kabupaten Pasuruan juga bisa menjadi penyokong dari program-program pemerintah pusat. Terima kasih, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres Pasuruan. Berikutnya dari organisasi kewanitaan, ada? Silakan Ibu, bisa minta tolong mic-nya atau ada mic di sisi kiri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili organisasi wanita, kebetulan kami dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPC Kabupaten Pasuruan. Terima kasih, dalam momen ini kami sudah diundang dan dilibatkan untuk hadir pada hari ini. Merupakan satu momen yang sangat berharga karena sebelum-sebelumnya kurang sebegitu diperhatikan untuk organisasi wanita, kebetulan kami di IWAPI. Bapak Bupati yang kami hormati, dari kami organisasi wanita berharap Pemda ke depan lebih aware kepada organisasi wanita, termasuk juga IWAPI. Kami kebetulan membina beberapa UMKM se-Kabupaten Pasuruan. Otomatis ini adalah untuk peningkatan ekonomi wanita. Jadi seorang ibu ini saya yakin sangat penting posisinya dalam menunjang ekonomi di satu keluarga. Karena apa? Ketika perempuan ini sudah mau berusaha, kemudian mereka membuat satu usaha dalam keluarganya tanpa meninggal kewajiban sebagai seorang ibu, itu patut diapresiasi. Karena apa? Ibu inilah yang lebih dekat dengan beberapa anak, yang otomatis itu adalah mempersiapkan regenerasi selanjutnya yang lebih baik dan mandiri. Jadi kami berharap lebih care lagi, kemudian lebih dilibatkan lagi, karena apa? Di bawah kita itu kita membina beberapa ibu-ibu atau khususnya wanita yang mau dengan rela hati berusaha untuk menunjang ekonomi keluarga. Jadi kadang setiap event kita yang sering kontak duluan, coba IWAPI dilibatkan. Padahal kita pengurus juga tidak punya kepentingan pribadi di sini. Kita cuma membantu, membina beberapa wanita-wanita agar supaya mereka lebih mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari IWAPI. Bapak Ibu sekalian, acara ini memang penting dan acara ini tidak selesai di sini. Masukan tentu banyak yang ingin disampaikan, ya, dan media masukan juga masih akan banyak tersedia. Selain dari forum ini, Bapak Ibu bisa menuliskan nanti saran dan masukan. Yang pertama. Yang kedua,
penyusunan RPJPD ini masih punya waktu hingga diundangkannya perda yang batas waktunya adalah minggu keempat bulan Agustus. Dan Bapak Ibu punya representatif perwakilan di anggota DPRD. Dan mekanisme pembahasannya masih akan sangat panjang. Maka kita harus bisa menghantarkan RPJPD ini dalam kurun waktu 1 tahun karena proses penyusunannya sudah mulai dari Agustus 2023 Pak Bupati. Mohon izin sekaligus melaporkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pastikan tidak perlu khawatir medianya hangus dan medianya habis. Bagi mereka-mereka yang belum menyampaikan pendapatnya, masih banyak cara menyampaikan pendapat, cara menyampaikan aspirasi, dan cara menyampaikan usulan. Jangan khawatir, masih ada pembahasan di Dewan, Bapak Ibu bisa ajak Dewan, Bapak Ibu bisa juga kontak Bapeda, Pak Bakti dengan senang hati buka masukan-masukan. Dan Pak PJ perlu saya sampaikan, ini forum yang patut diapresiasi, karena seringkali kalau forum konsultasi publik itu setelah pembukaan, bupatinya atau PJ-nya mention ke panitia, saya keluar dulu biar gak dapat pertanyaan, begitu. Tapi ini ditungguin sampai selesai ini Pak. Dan Bapak Ibu sekalian tidak hanya direspon, langsung didengar oleh perangkat daerah, yang notabene mereka adalah pengampu urusan, yang langsung juga mencatat dan merespon keluhan-keluhan Bapak Ibu sekalian. Memang tidak bisa semuanya kita akomodir. Tidak beralasan soal waktu, Pak Huda, karena saya juga tidak dimention ini sampai jam berapa, ya, tidak dimention sampai jam berapa. Tapi forum harus ada aturan main dan moderator punya hak prerogatif untuk mengatur. Mohon izin Pak Bupati, Pak PJ, saya dalam hal ini mengatur Pak PJ untuk forum konsultasi publik ya. Setuju Bapak Ibu ya? Berikutnya, sebelum nanti direspon oleh Pak PJ dan Pak Sekda serta Pak Kepala Bapeda, kita akan buka link nanti di akhir untuk bisa memberikan masukan. Ya, buka link untuk bisa memberikan masukan dan semuanya akan kita rekap dan ada berita acara. Nanti Bapak Ibu bisa cross check. Saya kemarin ngomong kemiskinan, itu nanti muncul nggak soal kemiskinan? Silakan dicek. Ya. Karena ini prosesnya sudah diatur sedemikian rupa dengan menggunakan mekanisme yang diatur di undang-undang. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 4 masukan. Yang pertama dari Pak Huda, Pak Maulana, Pak Kapolres dan organisasi kewanitaan. Bahkan Bapak Ibu kalau menurut peraturan perundang-undangan, forum konsultasi publik sebenarnya tidak harus direspon, tidak apa-apa, ditampung. Ya, tidak harus dijawab dan direspon. Silakan dicek di Permendag 86 tahun 2017. Jadi ini adalah forum untuk mendapatkan berbagai macam masukan. Karena tim yang dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Pasuruan juga sedang berproses di rancangan akhir nanti di 2024. Baik, ada 4 usulan dan tanggapan, silahkan bisa direspon. Tadi soal limbah B3, OSS juga muncul lagi Pak PJ, UMK, petani juga muncul lagi, dan budaya, tadi terima kasih Pak Maulana mengingatkan kami tentang budaya, dan juga Pak Kapolres, betul juga hasil survei kami Pak, dari tim dan juga sekaligus turun ke lapangan, ternyata kekerasan perempuan dan konflik sosial juga masih menjadi notifikasi di analisis isu strategis kami dan di organisasi kewanitaan. Kami persilahkan waktu sepenuhnya Pak Bakti. Matur nuwun Mas Andri. Ini langsung saja nih mungkin terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Kaji Maul. Oke, ampun Mas Kaji. Jadi terkait dengan tadi sampaikan terkait rancangan, kami mohon maaf, memang dapat dilihat di kode QR tadi ya. Memang untuk rancangan yang awal yang kita sampaikan. Kemudian terkait evaluasi perlu kami sampaikan bahwa dalam timeline kita tadi seperti yang saya sampaikan di awal, untuk evaluasi sudah kita laksanakan. Jadi salah satunya juga dari tim kita, dari inspektorat, termasuk juga kita mendapatkan evaluasi dari KPK juga ya terkait perencanaan dan penganggaran dan sebagainya.
kemudian juga dari BPKP juga tentunya. Nah itu menjadi hal-hal yang kita lihat capaian indikator tadi yang tadi disampaikan oleh Pak PJ tadi. Yaitu adalah salah satu dari evaluasi yang kita lakukan di awal timeline kita dalam rangka penyusunan RPJPD ini. Salah satunya rekomendasi dari evaluasi itu contoh seperti fokus terhadap data, Pak. Ya, ini memang kita harus ke depan ini harus fokus terhadap data perencanaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga terkait masalah penyesuaian atau indikator apa saja, karena bagaimanapun juga jangka waktu 20 tahun ke depan, indikator ini pasti mengalami ketidakpastian kan gitu. Ya, ada hal-hal yang pasti akan berubah. Ya, walaupun di RPJPN kita sudah jelas mengatur secara rigid, tapi dalam kedepannya ini perlu ada namanya mitigasi resiko ketidakpastian, Mbak. Ini juga menjadi rekomendasi dari evaluasi yang sudah kita laksanakan di awal dalam rangka RPJPD kita. Kemudian juga terkait masalah, ada juga rekomendasi terkait aspek daya saing, Mbak. Jadi ke depan ini aspek daya saing untuk itu menjadi masukan juga untuk di RPJPD 2025-2045, termasuk juga terkait yang pasti adalah di intern ya, terkait mekanisme evaluasi terhadap dokumen itu sendiri. Ya, jadi cukup banyak untuk rekomendasinya, tapi tentunya nanti akan kita sampaikan juga. Memang tidak kami sampaikan Pak untuk di rancangan awal ini, Mas Kaji. Yeah. Jadi itu yang terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Kaji Maul. Jadi kami mohon maaf kalau memang tadi disampaikan tidak mendapatkan ini seminggu yang lalu. Memang baru kita tampilkan sekarang melalui kode ini ya QR-nya. Yeah, ngapunten. Kemudian yang kedua terkait dengan Pak Huda, Pak. Memang kalau kita bicara B3 ini insya Allah kalau terkait B3 ini aturannya sudah dari pusat, Bapak. Jadi terkait dengan limbah B3 ini diatur di peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Ini nomor sekian terkait juga dengan aturan-aturan terkait limbah B3. Ya. Memang kalau di RJPN-nya, RJPN ini memang untuk B3 ini termasuk yang dalam rangka untuk dekarbonisasi ya Pak Andi ya. Dekarbonisasi, energi terbarukan, kemudian masalah kualitas daya tampung air dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam sasaran untuk yang direncanakan 20 tahun ke depan Pak terkait masalah limbah ini. Cuman tentunya nanti ya ini akan kita bahas lagi Pak terkait masalah B3 ini karena tidak mudah juga Pak untuk B3 ini Pak Uda ya. Kemudian untuk yang lainnya saya pikir nanti bisa disampaikan oleh Pak Sekda atau Pak PJ. Kiai maturun, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bakti. Izin Pak Bupati. Nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Bakti, beberapa hal tadi. Yang pertama terkait dengan B3, ini memang kita masih terkendala di kesesuaian tata ruang. Di revisi RT RW kemarin itu tidak termasuk di pembahasan. Jadi sudah didiskusikan tapi tidak masuk di revisi tata ruang. Jadi terkait dengan rencana pembuatan TPA B3 itu kita terkendala soal kesesuaian tata ruang. Itu yang menjadi permasalahan di kita. Memang sementara ini kan limbah B3 kita masih dikirim ke baik Gresik maupun Mojokerto. Gitu. Kemudian yang terkait dengan bagaimana sinkronisasi di proses USS, kami ingin memastikan nanti ke depan supaya koordinasi lintas sektor, lintas instansi pemerintah kabupaten dengan provinsi akan terus kita dorong untuk bisa kita tingkatkan. Kemudian terkait dengan angka kemiskinan kita seperti yang disampaikan oleh Mas Maulana, ngapunten Mas Maulana, memang seperti yang disampaikan awal oleh Pak Bakti, kendala meningkatnya angka kemiskinan di kita itu karena memang garis kemiskinan kita naik ya, dari 390.000 sekian terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari dalam 1 bulan itu meningkat menjadi 429.000. Itu yang kemudian salah satu diantaranya selain juga berpindahnya mata pencarian sebagian warga kita ke mata pencarian yang lain, itu juga terkait dengan perubahan garis kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Kemudian dari usulan dari Pak Kapolres, mohon izin Pak Bupati, Pak Kapolres, memang kalau dari sisi layanan kan kita sudah diintegrasikan, jadi kita sudah ada layanan terpadu di mall pelayanan publik. Tinggal bagaimana kita merespon secara cepat terkait dengan beberapa permasalahan keluhan masyarakat yang muncul. Itu yang diinisiasi usulan dari Pak Kapolres untuk bisa diintegrasikan melalui comment center terpadu.
kami kira nanti kita perlu diskusi bersama Bapak, mungkin teman-teman di Pemda dengan jajaran yang terkait untuk merumuskan proses mengintegrasikan Comment Center menjadi sebuah layanan terpadu untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Kami kira itu dari kami, untuk selanjutnya kami berikan Bapak. Ya, ini yang sesi kedua ini cukup bagus masukan-masukannya dari IWAPI. Ya, kita nanti akan perhatikan Bu Lulu ya, nanti lebih banyak mengajak beliau karena juga ini terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kapolres, Pak Bayu, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu cukup signifikan. Bahkan di Kabupaten Pasuruan antara kekerasan seksual dengan psikis itu hampir sama, ya. Jadi ini menjadi catatan bagi kita semuanya, sehingga kalau seandainya melibatkan perempuan, terutama adalah kita ajak perempuan sebagai kepala keluarga ya nanti ya, ya para istilahnya adalah single parent atau janda. Itu nanti matur nuwun Pak Kapolres, Bu Iwapi ya. Kemudian konflik sosial ini memang luar biasa. Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Timur itu pernah ranking 2 dari bawah. Karena kalau ada demo satu saja, itu indeks demokrasi sudah jatuh. Jadi ini sebagai catatan tertentu bahwa konflik sosial ini di Kabupaten Pasuruan cukup berat. Oleh karena itu penyelesaian konflik ini juga harus bisa disampaikan. Ada Pak Edi Supriyanto, Kepala Bages Bangpol ya. Baik, Pak Edi nanti mungkin ada pembahasan tentang ID ya, Indeks Demokrasi Indonesia, yang kemudian bagaimana cara menyikapi konflik-konflik agraria, konflik sosial, apalagi sekarang sudah banyak sekali tentang sudah digalakkan lagi Persekapas ya, ada sepak bola sudah mulai banyak. Jadi bisa jadi akan terjadi semacam itu, apalagi tentang ada kaitan politik. Jadi nanti tahun 2024 mohon untuk tema-temanya tentang konflik sosial, bagaimana mengatasi konflik sosial dan untuk ini. Apalagi belum sampai ya Mas Bayu, belum kita berbicara masalah radikalisme sama ekstremisme ya. Kita tahu di Bangil itu kan hampir seluruh aliran ada itu benar. Ini potensi-potensi yang barangkali kalau kita tidak membahas itu ya, dianggap bahwa aman kok Bangil. Iya aman sekarang. Tapi kalau selanjutnya berikutnya nanti, kalau sebenarnya kita tidak berkomunikasi, tidak memunculkan persoalan-persoalan ini, mungkin bisa jadi akan menjadi potensi untuk terjadinya konflik. Oke, kalau Mas Maulana sih, matur nuwun Mas Maulana, ya. Tidak tahu kok tiba-tiba saya itu ketika 1 minggu menjadi PJ itu tiba-tiba diarahkan salah satu teman itu langsung ke daerah Tengger. Dan saya jujur aja pada saat itu saya merasa memiliki ikut rasa memiliki suku Tengger tersebut. Bahkan masyarakat suku Tengger di Pasuruan sama di Probolinggo itu lebih banyak di Tengger, di Pasuruan. Yaitu sekitar 20.000. Coba bayangkan 20 masyarakat suku Tengger. Ya, kalau sejarahnya nanti saya banyak bertanya pada Mas Maulana ya, apakah dia Hindu atau tidak ya wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa mereka betul-betul luar biasa. Maka ini bukan hanya sekedar dijadikan hanya destinasi itu. Ada salah satu suku Tengger itu Mas Andri ya, Mas Andi. Mas Andi itu lucu itu, ada yang curhat ketika saya datang ke Tosari di sana itu adalah bahwa mobil off-road datang ke sana itu cuma hanya lewat saja. Yang jualan, orang Tengger jualan itu cuma hanya dapat debunya saja. Balik lagi, ya cuma hanya itu saja, hanya dapat debu. Gitu. Nah ini perlu kita pikirkan. Maka nanti saya sudah ngomong sama Pak Eka ada ya Kadis Pariwisata ya, bahwa nanti tahun 2024 kita revitalisasi wisata, ya kemudian banyak event-event nanti akan datang di sana. Semuanya ketika melihat event, melihat wisatanya, bagaimana Banyu Biru, Ranograti, kita tingkatkan semuanya, termasuk nanti Tengger, kita akan menjadikan event-event apalah. Monggo, ini beberapa perusahaan dan sebagainya akan mensupport kok. Insya Allah, pelan-pelan teman sekalian, dan jelas benar bahwa kita pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh masyarakat, NGO, LSM, kita butuh media.
kita butuh dunia usaha, kita butuh juga perguruan tinggi. Ya, kita harus pentahelix ini harus betul-betul kita optimalkan. Mungkin itu matur nuwun, pokoknya jangan khawatir, tercatat, terekam, dan kemudian terfasilitasi, jangan khawatir. Bahwa penjenengan silakan ngomong, silakan curhat. Kita ngomong konsultasi itu dua arah. Benar ya, benar katanya siapa, Mas Maulana atau gimana, bahwa ini kita lebih berharap bottom up, bukan top down. Ya, persoalan bagaimana narasi itu penjenengan, loh kok tidak ada narasi semacam itu, memang ya sama seperti undang-undang dasar. Undang dasar itu ya simple ya, ya tidak rigid gitu ya. Tapi kita maklumi, tetapi nanti pada saat pelaksanaan implementasi baru penjenengan akan lihat apakah suaranya penjenengan terdengar atau tidak, atau diperhatikan atau tidak. Matur nuwun Mas Andi. Baik, terima kasih Pak PJ Bupati. Mas Andi ada tambahan? Mohon Pak PJ. Termasuk salah satunya terkait dengan isu strategis kita ke depan Bapak yang 20 tahun ke depan. Ini adalah terkait pengembangan kawasan sentra pangan berkelanjutan. Alhamdulillah kita kemarin 2 tahun ini sudah dibantu oleh dari Pol Bangtan Pak, malam Pak. Pak Ud di sini Pak. Ini beliaunya berhasil menciptakan petani-petani milenial Kabupaten Pasuruan Pak, yang alhamdulillah sudah diakui lah oleh nasional ya, terkait dengan ini. Dan ini mudah-mudahan bisa kita replikasi Pak ke depan, ya, masuk ke dalam RPJPD kita. Ya. Jadi kegiatannya cukup banyak Pak, seperti masalah literasi terkait masalah pertanian, masalah akuntansinya juga ya, banyak Pak yang ya, terima kasih juga Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi aplaus untuk kita semua. Di penghujung acara, saya izin menyimpulkan 5 menit Pak PJ. Yang pertama, dalam dokumen perencanaan jangka panjang, isu yang harus dibangun adalah isu-isu yang sifatnya fundamental, karena berkaitan dengan ketidakpastian di masa depan. Ada 5 poin yang menjadi pertimbangan utama dan juga saya simpulkan dari beragam diskusi ini tadi. Pertama adalah pertimbangan demografi, bahwa kita akan ada pergerakan konstruksi jumlah penduduk. Yang kedua adalah tentang tata kelola lahan, bahkan mention lebih detailnya ada konflik agraria. Karena penduduk semakin besar, lahan semakin sempit. Yang kedua adalah lingkungan. Tadi Pak Huda sudah mengingatkan kita ada soal lingkungan, karena isu ke depan itu yang paling tebal juga salah satunya adalah lingkungan, terkait juga dengan perubahan iklim, lingkungan dan perubahan iklim. Yang keempat adalah isu kelangkaan pangan, penduduk yang semakin besar, lahan pertanian yang semakin sempit, bahkan hasil survei kita Pak PJ Bupati, menjadi petani itu menjadi urutan lapangan pekerjaan kesekian yang diminati oleh generasi Z dan generasi milenial. Maka PR kita adalah salah satunya bagaimana menjadikan petani itu menarik bagi generasi muda. Yang terakhir adalah isu soal teknologi yang tadi kalau kita manifestasikan ke dalam satu kata yang disebutkan oleh Pak PJ Bupati adalah inovasi. Maka 20 tahun ke depan Pasuruan Kabupaten 2025 sampai 2045 hal-hal yang sifatnya fundamental kita rumuskan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, RPJP itu adalah rumah. Ya. RPJP itu adalah rumah. Analoginya adalah kalau zaman dulu ini adalah GBHN. Ya, analoginya adalah GBHN 20 tahun, Pak. Nanti masih ada 4 periodisasi jangka menengah. 2025-2030 untuk bupati yang akan terpilih di Pilkada serentak tahun depan, dan 2030-2035 5 tahun kedua, 2035-2040 5 tahun ketiga, dan 2040-2045 5 tahun keempat. Dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita semua. Terima kasih mengakhiri agenda diskusi pada siang hari ini. Saya aturkan terima kasih sekali kepada semuanya yang sudah memberikan pendapat dan usulan. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal jariah dan sejarah, karena mungkin dalam 20 tahun ke depan momen ini menjadi tinggalan kita, Pak PJ, tinggalan kita. Mudah-mudahan limpahi rahmat dan juga pahala bagi kita semua. Terima kasih, demikian yang bisa saya aturkan. Berikutnya saya kembalikan ke panitia
selaku moderator saya mohon maaf atas salah-salah kata apabila menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Dan saya terima kasih sudah berkenan stay Pak PJ Bupati. Terima kasih sekali lagi aplaus buat Pak PJ Bupati dan juga buat Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, boleh berkenan Bapak untuk berfoto bersama. Turut mengundang jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk sejenak berfoto bersama. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, kami perkenankan untuk bisa berdiri sejenak. Foto bersama selesai. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dengan selesainya diskusi yang begitu gayeng dan luar biasa dalam forum konsultasi publik hari ini. Demikian selesai pula seluruh rangkaian forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2045. Dan kami juga masih membuka saran yang selebar-lebarnya, masukan yang konstruktif dari Bapak Ibu seluruhnya dengan cara men-scan kode QR atau barcode yang berada di meja tamu undangan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Mari bersama-sama mengawal arah pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan tempe rasane koyo mangan mawo sate, senatan saanane tresno karo kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu, ra usah mecucu tresno karo kowe, ra bakal tak madu. Bunga wong kang lagi kandung wis tak perjuangke tekan janur melengkung. Aku bangga karo kowe,
setuju tresnoku ro kowe ra bakal tak padu. Rasane wong kang lagi gendrung tak perjuangke tekan jalur melembu. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Helm nompo opo anane tresnoku ra bakal mlete. Kowe ojo sumelang tresnoku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja kowe istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Kelem nopo opo anane tresnoku ra bakal mletre. Kowe ojo sumelang tresnoku ra bakal ilang. Ibarat koyo kota Pasuruan kowe jan istimewa. Kowe siji-sijine tok ganjel karo